Oke, jadi baik, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Sufiadi Daponga, NIM 2018520043, kelas A. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah teknik lalu lintas. Yang pertama, kinerja lalu lintas. Kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometri, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Yang kedua, dan semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Rekayasa lalu lintas. Pertama, rekayasa lalu lintas adalah sesuatu penanganan yang berkaitan dengan perencanaan geometrik dan operasi lalu lintas jalan raya serta jaringannya, terminal, penggunaan lahan, serta keterkaitannya dengan metode transportasi lainnya. Yang kedua, rekayasa lalu lintas adalah perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, pengembangan sistem jalan, perencanaan fasilitas parkir dan terminal, pengendalian lalu lintas, dan manajemen lalu lintas. Arus lalu lintas. Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu pengendara yang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya pada suatu ruas jalan dan lingkungannya. Karakteristik utama arus lalu lintas yang digunakan untuk menjalankan karakteristik lalu lintas adalah sebagai berikut. Pertama, volume dengan rumusnya atau simbol Q, kecepatan atau V, kerapatan atau K. Alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lintas. Andalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Dampak andalin terhadap lalu lintas. Pertama, tahap konstruksi atau pembangunan. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan lalu lintas akibat angkutan material dan mobilisasi alat berat yang membebani ruas jalan pada rute material. Kedua, tahap pasca konstruksi atau saat beroperasi. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan lalu lintas dari pengunjung, pegawai, dan penjual jasa transportasi yang akan membebani ruas-ruas jalan tertentu, serta timbulnya bangkitan parkir kendaraan. Manajemen lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan.
Tujuan manajemen lalu lintas yang pertama, mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamanan yang tinggi dengan menyeimbangkan permintaan pergerakan dengan sarana penunjang yang ada. Yang kedua, meningkatkan tingkat keselamatan dari pengguna yang dapat diperoleh atau yang diterima oleh semua pihak dan memperbaiki tingkat keselamatan tersebut sebaik mungkin, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Sekian dan terima kasih pada presentasi saya hari ini. Shalom dan selamat pagi.